Halo teman dan sahabat Halo kolaborasi, Bang. welcome back to my YouTube channel. Ya, ini kita sudah bersama Gatra, sorry. Panggilannya, gue suka manggil Gatra sih. Tapi namanya Gatra kan, Gat. Iya Bang, Gatra. Nah, nanti kita bakal ngobrol banyak teman-teman sama Gatra. Tapi aku manggilnya Gatra gitu. Ya, enak aja sih manggil Gatra, bukan tanpa sebut yang lain. Nah, nanti kita bakal ngobrol banyak sama Gatra tentang pendidikan di Mesir. Jadi Gatra juga mahasiswa Indonesia yang kuliah di Mesir. Jadi nanti kita bakal dapat perspektif dari Gatra berdasarkan experience-nya kuliah dan mengemban pendidikan di sana. Bagaimana sih sistem pendidikan di Mesir gitu. Karena kita tahu peradaban manusia di Mesir itu punya histori yang cukup panjang gitu ya. Mulai dari, ya mungkin teman-teman sudah tahu di Mesir itu banyak banget peninggalan-peninggalan yang diakui sedunia gitu. Mulai dari peninggalan sejarahnya, mulai dari peninggalan dari segi agamanya gitu. Nanti kita bakalan lihat dan menyentuh-nyentuh itu dikit, tapi fokusnya tetap kita melihat sistem pendidikan di sana seperti apa. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe dan juga nonton video-video kita yang sebelumnya tentang sistem pendidikan di luar negeri, boleh banget teman-teman subscribe dan tonton juga gitu. Nanti boleh masuk ke sini supaya nanti dapat mention kenapa sih konten ini ada gitu. Oke, tanpa berlama-lama lagi dan memperpanjang durasi, mari kita langsung saja berkenalan sama narasumber kita. Di sini ada Gatra dan kita akan berkenalan lebih jauh tentang sistem pendidikan yang ada di Mesir. Oke, let's check it out. Oke. Hai Gatra, aku manggil Gatra. Bang, Gatra. Apa kabar Gatra? Alhamdulillah baik Bang. Dan Bang, abang juga baik kan kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sebentar lagi kita udah terasa juga ya mau masuk puasa. Mungkin nanti teman-teman yang nonton udah ada yang cara puasa, jadi kita selamat menunaikan ibadah puasanya teman-teman. Buat yang sedang berpuasa semoga puasanya lancar. Nah, ini balik nggak ya puasa ke Indonesia? Enggak sih Bang, puasa di sini. Nah, ini aku pernah dapat info dan challenging kalau di Mesir itu puasa durasinya cukup lumayan lama ya dari Indonesia. Kalau Indonesia 12 jam, kalau di sana berapa lama kan? Sebenarnya puasa itu tergantung dari waktu musimnya Bang. Karena biasanya puasa itu jatuhnya di musim panas, jadi kurang lebih kita ada 14 sampai 15 jam pada puasa. Paling lama 14 jam sampai 15 jam. Wow, ini juga lumayan lama sih. Jadi kalau perkiraan besok ntar puasa, karena ini masih musim dingin, maghrib jam 6 kayak Indonesia masih untuk bulan ini, untuk tahun ini. Berarti nggak sampai yang 14 jam ya di sana? Iya Bang, tergantung musimnya juga. Oke. Emang Mesir musimnya ada berapa? Sama kayak Indonesia atau seperti apa? Kurang lebih kalau yang dirasain 3, cuman kalau yang ininya sih 4. Kalau di kalender Mesir itu kan ada musim semi, ada musim gugur, musim dingin, musim panas. Cuman yang kita rasain sendiri kan ya karena kita orang Indonesia, jadi yang kita rasain kan cuma musim panas, musim kemarau, musim dingin, musim hujan, musim kemarau. Jadi kita cuma kasih jadi kayak 3 gitu. Musim hujan, musim dingin, musim panas, musim pancaroba, peralihan. Oh, berarti ada seperti itu ya, dan itu mempengaruhi puasa juga ternyata dan durasi ya. Iya. Nah, kita udah kenalan tadi sama Gatra. Anyways, Gatra kuliahnya di mana Gatra kalau di Mesir? Nama kampusnya apa kan? Di Mesir kuliah di Al-Azhar, di Kairo. Pasti teman-teman udah tahu ya. Nama Al-Azhar udah tahu
semua mungkin kan. Iya pasti, karena itu banyak banget menghadirkan atau meluluskan dan mencetak para ulama-ulama yang balik ke Indonesia dan dikenal banyak orang kan gitu ya. Ya bang, banyak. Nah, mau kita bakalan bahas tentang lebar ya sama Nyakra itu terkait pendidikan teman-teman seperti apa yang saya sudah sampaikan di awal. Nah, sebelum kita masuk ke itu kita tanya-tanya dulu nih. Kalau dari segi wilayah gitu di Mesir itu lebih dekat dan condongnya ke benua apa sih? Mesir itu bang, kalau atau wilayah geografis itu ya Mesir itu masuknya ke Afrika bang, cuman masih dianggap keluarga Timur Tengah gitu. Jadi satu keluarga sama Timur Tengah yang Asia Barat, cuman karena Mesir itu letaknya di Afrika, ya bisa dibilang Arab juga sih, cuman karena letaknya di Afrika itu. Pasti kalau teman-teman yang dengar kata Mesir tuh dan langsung teringat ke pemain ke pemain sepak bola yang berasal dari Liverpool ya, Muhammad Salah gitu ya. Liverpool ya, Muhammad Salah. Ya tuh. Kalau kata orang Mesir, pahlawan Mesir. Wow. Masya Allah. Karena memang kita mengenal beliau dari situ kan, dan akhirnya mungkin membuka mata dunia bahwasanya ada satu potensi gitu ya, baik dari itu segi ajang sepak bola, yaitu negara Mesir yang mencetak satu pemain handal gitu dan dikenal banyak orang. Nah, kita langsung aja mungkin sama kebetulan juga ya gimana, lanjut dulu. Sorry lanjut. Kebetulan juga orang Mesir kan suka main bola. Jadi Muhammad Salah itu banyak orang Mesir kayak Muhammad Salah di sini yang pintar-pintar main bola. Cuman ya yang baru ketahuan cuma Muhammad Salah doang. Oke. Aku nggak mau yang langsung berspektif ke data-data yang aku pernah baca. Cuman mungkin itu ini untuk konsumsi diri aja. Tapi kayak untuk kita ngobrol sama teman-teman mungkin kita bahasin secara umum aja. Tapi itu tadi menjadi satu kunci bahwasannya penting banget pendidikan. Nah, kita langsung ini aja gitu. Tanya-tanya di pendidikan di sana. Kalau di Mesir durasi belajarnya itu dari seorang anak gitu ya, berusia balita di usia berapakah dia mulai mengemban pembelajaran di sebuah sekolah sampai dia bakalan udah siap atau ready terjun ke dunia pekerjaan. Kalau di Indonesia kan kayak misalkan kamu akan belajar jenjang dari TK gitu, atau bisa jadi dari PAUD gitu ya, nanti sampai di bangku universitas gitu, berbagai jenjang lulusan yang mulai dari S1 dan D3 yang sudah siap bekerja. Nah, kalau di Mesir itu seperti apa sih kurang lebih kan? Kalau di Mesir itu jadi untuk anak kecil itu ada Madrasah Atfal kalau nggak salah namanya. Itu kelas TK. Jadi untuk TK mereka orang Mesir biasanya masuk sekolah itu dimulai dari pukul kurang lebih jam 9 atau jam 8 pagi gitu. Dan pulang sekolah sekitar jam 3, jam 2 siang gitu, sore gitu. Biasanya gitu. Terus kalau jenjang pendidikan kurang lebih hampir sama ke Indonesia Bang. Jadi ada SD, Ibtidai, ada SMP, Sanawi sama SMA itu. Semuanya sama 3 tahun untuk SD 6 tahun, terus SMP 3 tahun, SMA juga sama 3 tahun juga. Kurang lebih sama. Untuk kuliah biasanya orang kesini nggak terikat sih Bang. Jadi kalau kadang ada yang kuliah masih umur 21, rata-rata sih umur 21 udah selesai kuliah, udah mulai kerja, 20 udah mulai selesai kuliah, kerja. Kadang ada juga yang umur 24 masih kuliah, kerja gitu. Dan juga dilihat di sini di Mesir emang masih banyak sih Bang anak-anak yang bisa dibilang pendidikannya agak rendah, karena banyak
yang saya alami sendiri, yang saya lihat, yang banyak banget anak-anak yang nggak sekolah, ya memilih untuk kerja dan sebagainya gitu bang. Jadi emang pendidikan di sini nggak terlalu merata sih bang. Mungkin kalau dibandingin Indonesia masih better Indonesia untuk pendidikan. Oke. Ya, kalau misalnya saya menanggapi apa yang disampaikan di atas, sebenarnya itu sih menjadi concern kita di dunia pendidikan, khususnya para ilmuwan yang bergerak melakukan riset ya di ranah pendidikan. Kita melihat bahwasannya banyak banget faktor gitu ya, di dalam dunia pendidikan yang mungkin itu menjadi penyebab sebuah peradaban di suatu negara yang masih dalam taraf berkembang gitu ya. Itu salah satunya, kayak warganya atau masyarakatnya itu masih memiliki minat yang rendah dalam dunia pendidikan. Kalau menurut Isaac Leon Kendall tuh, ini tuh sebagian faktor yang dikenal sebagai integrity factor gitu, faktor yang di luar, dan itu yang menjadi interest seorang saintis untuk melihat kira-kira faktor yang tadi kita lihat yang menjadi faktor integrity itu apa sih gitu. Nah, mungkin kalau dilihat dari Mesir tadi, mungkin kalau ngelihat apa yang didasarkan bersama Gatra, mereka yang memilih bekerja, itu bisa jadi faktor ekonomis gitu ya. Gimana kan? Benar nggak? Ya bang, benar, faktor ekonomi. Emang kalau lebih di Mesir emang sini banyak kurang lebih emang faktor ekonomi sih bang, rata-rata. Iya. Emang kalau misalnya kita tanya lagi nih, kalau misalnya di sana tuh mayoritas orang pekerjaannya apa sih, Dit? Mayoritas ini siapa namanya bisnis. Orang sini banyak berbisnis, tapi ada juga, karena di sini kan ada wajib militer bang. Jadi untuk laki-laki, kalau nggak salah, kalau yang pernah saya dengar sih dari beberapa senior mahasiswa di sini pernah cerita, jadi ketika satu keluarga anak pertama laki-laki itu pergi wajib militer. Nah, jadi rata-rata pekerjaan itu bisnis apa aja merata gitu. Ada juga pegawai negeri di setiap instansi dan sebagainya gitu bang. Menarik ya. Berarti wajib militer itu sama seperti halnya yang kita dengar dan kita ketahui seperti yang ada di Korea Selatan gitu ya? Kalau ya mirip bang, cuman ada sedikit perbedaan mungkin ada di syarat wajib militernya kali bang ya. Kalau di Mesir kan, kalau di Korea setiap laki-laki yang umur berapa gitu itu kan wajib militer. Kalau di Mesir itu yang wajib militer anak pertama dari setiap keluarga gitu, atau anak laki-laki, atau satu orang anak laki-laki dari setiap keluarga gitu. Nggak semuanya. Nggak semuanya ya, berarti anak-anak pertama yang diikutkan untuk ke pendidikan militer kayak gitu. Ya bang. Oke. Itu mungkin nanti saya itu masih ini sih, masih apa namanya, saya bertanya sama senior di sini, tapi saya baru dengar sih itu. Cuman kalau kebenarannya lagi nanti saya cari tahu lah yang benar lagi gimana gitu. Itu informasi yang terdengar sempat dan masuk ke kuping gitu ya, ke telinga gitu ya. Iya. Ya. Beberapa perbincangan dengan orang Mesir juga gitu. Terus kalau kita berbicara secara kemajuan teknologi pada pendidikan di sana di Mesir gitu, itu kamu ngerasanya gimana kan? Apakah sudah mulai belajar dengan alat-alat yang sangkutan pautnya dengan teknologi atau gimana? Ya bang, jadi emang ada beberapa sekolah yang emang sudah gunakan teknologi kayak iPad di sekolah, sebagainya gitu. Emang tapi kemarin kayak ada berita pemerintah Mesir nyediain
tab kalau nggak salah untuk mahasiswa, cuman orang Mesir sendiri ya kan banyak protes karena ya faktor ekonomi bang, jadi faktor ekonomi dan sebagainya gitu. Itu kalau nggak salah di jenjang SMP, kalau nggak ya SMP gitu, saya lupa beritanya lebih tepatnya. Tapi kalau untuk pendidikan kuliah itu setiap untuk tingkat teknologi, kemajuan teknologinya itu beda-beda bang. Kalau untuk di saya sendiri di Al Azhar bisa dibilang mungkin kemajuan teknologi alat-alat untuk alat-alat wasilah untuk kuliah itu mungkin masih agak kurang gitu. Contohnya kalau di Indonesia mungkin biasanya memakai slide kuliah atau proyektor dan sebagainya, atau satu ruangan isinya 10 orang di Indonesia kan bang. Kalau di sini satu ruangan mungkin isinya bisa sampai 100 orang atau 50 orang gitu. Ya, jadi kayak aula gitu, kayak hall gitu. Itu kadang terlihat juga sih di beberapa scene film gitu yang menampilkan pendidikan di Mesir gitu. Di daerah-daerah timur memang situasi dan kondisi kelas saat belajar tuh selalu ramai ya. Tapi mungkin kalau dilihat dari sisi baiknya gitu, sisi positifnya dengan sistem yang dengan belajar yang dengan situasi yang seperti itu, menurutmu apa sisi positifnya yang bisa didapat selama bereksperimen kuliah di situ? Sisi positif mungkin pertama kita jadi lebih berkeinginan kuat, jadi karena rame jadi kita merasa berkompetisi gitu. Jadi kita perhatiin dosen, jadi kan karena rame jadi kita punya teman juga, jadi kadang kita saling tanya teman-teman, kalau kita nggak bisa malu kan kadang. Ya jadi kita saling kalau rame itu jadi kita merasa kayak berkompetisi gitu. Ya merasa kayak berkompetisi. Oke. Berarti itu ya posisinya. Tapi memang kalau dalam suasana yang kelas-kelas itu menarik sih. Maksudnya kita bukan karena rame ya, tapi mungkin karena euforianya. Jadi kita membuat kita tuh tertantang ketika kita melihat ada teman yang aktif, kenapa dia aktif, kenapa saya enggak gitu. Dan iya bang, aktif sama-sama aktif kan mungkin akan membiasakan diri kita untuk bagaimana belajar berargumen depan orang banyak, karena kan itu menjadi kendala manusia sekarang tuh, sulit banget untuk berargumen di depan banyak orang gitu. Karena padahal kita tahu setiap ide yang dipikirkan oleh orang-orang tuh pasti ada aja ide yang brilian gitu. Cuman briliannya itu tuh tidak terlihat ketika kita tidak speak up. Dan itu memang perlu waktu untuk membiasakan diri speak up depan orang banyak. Dan itu salah satu alternatif pembelajaran yang bisa meningkatkan itu menarik banget sih. Saya juga mendapat informasi gitu, bahwasannya ya modernisasi gitu. Di Mesir itu tuh berawal dari penaklukan sosok orang kebangsaan Eropa, yaitu Napoleon Bonaparte. Nah, itu karena beliau menaklukkan Mesir, akhirnya mulai tuh peradaban pendidikan Mesir tuh yang dikenalkan tentang kemajuan teknologi dan lain-lain. Itu berawal dari situ. Aku dapat informasi di situ. Jadi kalau dirasa dengan cerita yang seperti itu, sebenarnya kalau istilah mengenal teknologi mungkin sudah lama ya. Cuman mungkin ada beberapa faktor yang membuat itu masih menjadi kendala hingga sekarang. Dan banyak banget filsafat juga yang tadi aku udah baca kemarin-kemarin gitu, dan tadi juga bahwasannya filsafat pendidikan Mesir itu juga menunjukkan bahwasannya pendidikan itu bertujuan untuk mendidik akal dan jiwa gitu, serta mengembangkan untuk manusia agar dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Jadi ini tuh tujuan kalau kita melihat filsafat itu kan bahasanya, kalau kita bicara filsafat kan dasar pemikiran ya. Satu dasar pemikiran yang menjadi dasar kenapa
pola pikir itu ada gitu kalau kita bicara filsafat gitu. Berarti kalau misalnya kita bicara filsafat pendidikan, oh ini berarti dasarnya pendidikan yang ada di Mesir gitu. Bahwasannya mendidik akal dan jiwa supaya generasinya tuh bisa mencapai kehidupan di dunia dan di akhirat. Pastinya filsafat di setiap negara tuh beda-beda gitu. Tapi kalau untuk di Mesir tuh yang saya dapat informasi seperti itu. Dan itu menarik banget gitu. Bahwasannya akal dunia akhirat gitu. Wow. It's amazing banget gitu. Dari sisi agamanya ada, karena kan kita kalau bicara akhirat itu kan berarti kan sesuatu yang lebih ke istilahnya lebih dekat ke agama gitu kan. Agama. Benar banget. Nah kalau kita bicara lagi terkait tadi udah kita kenal pembelajaran sistem sekolah di Mesir. Kalau di Mesir sendiri gurunya itu gimana sih, Gan? Apakah menarik gitu ya selama mengajar? Terus dari segi cara beliau mengajar itu seperti apa? Gimana kan? Opininya? Kalau dari karena saya di bangku kuliah bang, jadi yang saya lihat guru kalau di kuliah sendiri dosen itu emang dosen emang rata-rata menarik untuk penyampaiannya gitu. Contoh kalau dalam menyampaikan suatu pelajaran, memang beliau tidak pakai suatu alat-alat yang modern itu mungkin kayak laptop apa sebagainya, tapi penjelasan yang diberikan oleh dosen itu jelas bagi kita itu. Soalnya mungkin karena kita jadi di Mesir ini bang ada dua pembelajaran. Ada belajar resmi. Kalau untuk belajar agama karena saya lagi di Al Azhar, jadi belajar di sini itu ada dua bang. Ada resmi formal sama non formal. Untuk non formal sendiri, kalau formal ya belajar di kuliah biasa tuh, masuk kuliah pagi masuk kuliah, sore pulang gitu. Untuk non formal biasanya kita mahasiswa mungkin pergi ke masjid nanti di masjid ada kelompok-kelompok belajar sama syekh yang ada gitu, guru-guru yang ada gitu. Itu kalau dari bangku kuliah kami. Tapi karena dan saya juga udah beberapa kali bertanya sama teman-teman adik-adik di sini ada mahat, namanya mahat itu kurang lebih sekelas dengan SMA di Mesir yang isinya teman-teman wafidin itu istilah dari foreigner student. Itu mereka belajar di sana, mereka berapa kali bilang kalau di mahat itu gurunya sama kayak di Indonesia bang, ada guru killer, ada guru ini, cara belajarnya juga hampir sama kayak Indonesia kalau guru-guru sekolah biasa gitu. Tapi kalau untuk dosen di perkuliahan mungkin seperti itu bang, khususnya di Al Azhar. Saya menjadi kepikiran itu kan memang cara belajar yang kalau dekat dengan agama ya. Apakah di Al Azhar ada mahasiswa yang non agama Islam gitu? Apakah begitu? Untuk sejauh ini yang pernah saya lihat emang nggak ada, belum ada mahasiswa non Muslim di Azhar. Tapi Azhar sendiri di Universitas Al Azhar banyak jurusan non agama gitu. Contoh kayak kedokteran, pertanian, akuntansi dan sebagainya. Emang ada beberapa orang Indonesia di sana juga. Oke, paham. Berarti saya dapat ya. Kualifikasi guru-guru di sana juga gimana tuh? Misalnya yang kamu pernah deket, mungkin ada beberapa yang deket sama dosen, kualifikasinya yang dimaksud dengan kualifikasi itu kayak lulusan gitu loh. Lulusan beliau seperti apa sih, Get? Lulusan banyakan dosen di sana. Ya. Kualifikasi dosen kurang lebih yang pertama mungkin yang mesti harus Al-Azhar itu bang, satu manhaj. Kalau di kita di Islam kan ada manhaj namanya bang, sama harus satu manhaj sama Al-Azhar. Karena kalau nggak sesuai manhaj ya ibarat kayak nggak jalan sama Azhar ya. Yang pertama bang, mungkin satu manhaj sama Azhar. Yang kedua
Eh, yang kedua mungkin harus ya bang, mungkin untuk sementara itu aja yang saya pernah dengar bang. Satunya lagi saya Mungkin pernah kalau dengar cuma lupa kalau gitu bang. di yang ingin saya tanya itu mungkin lebih ke ini sih. Mungkin dirimu pernah deket sama satu dosen, terus kayak nanya-nanya dulu S1-nya di mana, S2-nya di mana, S3-nya di mana gitu. Oh Terus, iya. kebanyakan dosen di sana tuh lulusan dari kampus apa gitu. Untuk lulusan dosen kebanyakan emang S1, S2, S3 itu lulusan Al-Azhar. Tapi kadang ada juga beberapa lulusan dari beberapa universitas di Mesir sendiri, kayak Universitas Suez Canal atau Universitas Kairo, atau ada juga beberapa dosen yang lulusan luar negeri bang, kayak di Prancis ada beberapa dosen lulusan Sorbonne, atau ada juga yang lulusan La Rochelle di Prancis kalau nggak salah ya. Ada beberapa juga kayak jadi dosen lulusan sana 2 S3. Oke, berarti kesimpulannya tuh dosen di sana itu emang juga beragam dan memang tidak semuanya S1 S2-nya di Mesir gitu kan. Memang bisa jadi ada beberapa dosen yang punya background pendidikan S2 atau S3 dari luar negeri gitu ya. Ya bang, iya. Oke. Cuman sisi menariknya adalah cara mengajar di sana yang masih apa ya, kalau dalam dunia pendidikan tuh kita bilangnya metodenya ceramah gitu. Beliau menjelaskan apa yang menjadi topik gitu. Tapi kalian sering banget nggak diskusi marketing kelompok dalam kelas gitu, kayak kalian dibagi per kelompok, kalian berdiskusi, nanti setelah diskusi itu menyampaikan argumen. Seperti itu ada nggak sistem kayak gitu belajar? Kalau untuk di kuliah sendiri sih nggak ada bang. Jadi kita biasanya mahasiswa, khusus mahasiswa Indonesia, kita kan di sini ada persatuan pelajar bang. Nah itu biasanya mahasiswa itu buat kelompok-kelompok belajar kajian-kajian yang ngebahas tentang pelajaran-pelajaran kuliah, atau bahas tentang permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kuliah gitu. Yang berhubungan dengan jurusan kuliah, misalnya kayak saya syariah gitu kan, saya syariah, jadi mungkin membuat belajar atau kelompok belajar atau buat kajian tentang bagaimana sih pandangan fikih di ketika tahun ini, atau pandangan fikih di Indonesia atau dan sebagainya gitu bang. Jadi kita buat kelompok belajar sendiri, atau untuk belajar kita biasanya lebih ngikutin belajar non formal bang, di luar kuliah, belajar di belajar di masjid bersama guru-guru kita, guru syekh kita, belajar di sana di masjid, atau juga belajar di gedung-gedung gitu. Ada, jadi kayak ada gedung itu di situ emang khusus untuk belajar bang, emang ada. Kalau kita nyebutnya ruang, jadi ruangan khusus belajar itu. Oke, berarti emang diskusi di sana nggak hanya terjadi di dalam kelas ya, tapi terjadi juga di luar kelas ketika teman-teman bergabung di satu organisasi atau komunitas pelajar Indonesia. Untuk di kuliah sendiri memang belum ada beberapa dosen memang yang menyuruh kita untuk buat kelompok sendiri, kelompok belajar sendiri bang, ada. Cuman ya nggak terlalu banyak yang dosen yang nyuruh buat kelompok belajar. Lebihnya paling kayak tadi di luar, nanti besoknya ditanya gitu. Oke, baik. Sungguh menarik pastinya mengenal pendidikan di Mesir yang by proses terus berkembang, sama seperti pendidikan Indonesia yang makin tahun makin ada perkembangan dan kemajuan pastinya gitu ya, karena dunia pendidikan tuh selalu mengikuti peradaban, karena tujuan pendidikan besarnya ada paling tujuan pendidikan pada dasarnya adalah menciptakan generasi untuk bangsanya yang sesuai dengan
zamannya dan eranya, pastinya seperti itu kan. Wajar kita ketika melihat pendidikan yang di berbagai negara itu selalu ada proses gitu, yang tadinya seperti ini terus berubah menjadi yang ke lebih baik lagi gitu. Itu sah dan memang seperti itu bentuknya. Asik sekali teman-teman, kita udah ngobrol sama Gatra terkait pendidikan di Mesir, mulai dari sistemnya, terus cara belajarnya, terus lingkungan seperti apa di sana. Dan tadi juga kita udah kenalan secara otak geografisnya Mesir itu berada di mana, terus juga beberapa histori yang saya ceritain juga tentang Mesir. Itu sangat-sangat menarik banget, dan pastinya Mesir itu menjadi kiblatnya peradaban manusia gitu ya, karena banyak banget sumber-sumber atau tokoh-tokoh pemikir dunia yang berasal dari sana, yang yang mungkin dia bukan asli situ tapi dia berkelana di situ dan akhirnya menghasilkan sebuah pemikiran yang dipakai hingga sekarang ya di seluruh dunia. Thank you banget Gatra sudah sharing-sharing di podcastnya Elaborasi di Sekolah Dunia. Lancar-lancar studinya di Mesir, semoga bisa cepat kembali ke Indonesia dan sama-sama membangun negara kita menjadi negara yang lebih baik dari yang sekarang. Mungkin terakhir pesan-pesannya untuk teman-teman yang nonton gitu sebelum kita closing. Pesan mungkin pada teman-teman sekalian, saya ingat beberapa tahun yang lalu di pondok, guru saya di pondok pernah bilang, al ilmu koidun, kita batu koiduhu. Jadi ilmu itu ilmu itu hewan buruan, dan kitabah itu ini alat untuk mendapatkan buruan itu. Jadi untuk teman-teman sekalian yang khususnya yang masih dalam pendidikan, tetap kejar dapatkan ilmu, karena ilmu itu nggak bisa kita tunggu, tapi kita kejar. Mau kemanapun itu harus kita kejar. Mau ilmu matematika, kita kejar ilmu matematika. Mau ilmu agama, kita kejar ilmu agama. Dan kita kejar ilmu itu ya harus sekuat-kuat tenaga gitu. Nggak bisa setengah-setengah. Kalau setengah-setengah susah dapatnya. Itu aja sih Bang. Masya Allah. Itu kalau kita di era pondok dulu bilangnya kalimat itu tuh kalau Mahfuzat kayak gitu? Mahfuzat. Ya, Mahfuzat. Aku baik sebenarnya Ya. tapi sekarang lupa lah. Masih ingat gak istilah yang tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina itu ada Mahfuzat ya? Oh itu ya ada. Utlubul ilma wala bisin. Ya. Terus juga kayak ini Mahfuzat yang akan sering banget disukai, kayak katakanlah walau itu sakit untuk didengar. Oh. Gitu. Kulil haqqa walau kana murran ya. Nah itu. Biasanya sih ini Bang, kalau belajar itu kan kita dulu ini mahfuzat utama, kunci utama itu 3 mahfuzat awal Bang. Yang kita tahu semuanya di film Negeri 5 Menara, Majada Wajada, Masubaro Biro, Mansaro ala Darbi Wasola. Itu kalau nggak salah. Barang siapa yang berusaha maka dia akan mendapat itu, atau barang siapa yang bersabar maka dia beruntung. Itu mahfuzat kunci itu kalau belajar. Itu aku udah lupa banget tuh. Sudah nggak buka lagi lembaran, kayak harus buka lagi catatan dulu di pondok. Itu ada, aku masih bingung kan dulu di pondok nyatet itu kita belajar di satu gedung, satu aula besar, jadi kita ada staff gitu ya, ingat banget itu. Terus kita belajar mahfuzat itu jadi kayak sambut-sambutan gitu. Kalau ada yang baca yang misalnya kayak katakanlah walaupun itu baik dengar, ada satu nanti yang grup besar banget kalau, terus ada yang bahas lain lagi, pokoknya kita balas-balasan aja sih sebenarnya. Cuman niatnya adalah belajar dan kita saling mengingatkan, kan lebih asik kalau mengingatkan menggunakan bahasa itu ya. Maksudnya kayak ya bukan keren sih, cuman sambil sekaligus kita mengenal bahasa juga, karena di mahfuzat itu kan sebenarnya bahasa Arab kan yang diterjemahkan.
Oke lah, kalau Oke, gitu terima kasih. lebih ke filosofi. Iya benar, filosofi Ya, filosofi. Benar. Oke lah kalau gitu, makasih Gert atas waktunya. Terima kasih juga tadi dari tutup dengan beberapa mahfuzat yang mengingatkan beberapa teman-teman yang nonton ini santri dulu gitu ya. Wah aku pernah dengar atau pernah apa ini gitu. Jadi terima kasih. Semoga apa yang dibagi sama Gatra hari ini bisa bermanfaat dan menjadi ladang pahala juga Amin. buat Gatra Amin ya karena Allah. sharing ke orang-orang banyak. Amin. Semoga teman-teman yang nonton juga punya semangat dan pengen lanjut ke pendidikannya. Mungkin ada beberapa yang ingin lanjut lagi ke Mesir gitu. Setelah mendengar sesi sharing sama Gatra ini mungkin lebih menarik lagi dan tertarik lagi untuk lanjut. Oke, saya teman-teman atas waktunya. Thank you udah nonton. Thank you juga udah nonton sampai akhir. Semoga teman-teman sehat dan teman-teman yang sedang melakukan puasanya tetap terjaga gitu ya. Istiqomah dari awal sahur sampai nanti kita berbuka. Oke, itu saja dari saya. Saya tutup dengan hamdalah ya. Walaupun tadi nggak dibuka dengan basmalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you dan sampai jumpa teman-teman. Bye bye.